Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Di sini saya Maulida Saniatul Uzma dengan NIM Maharani dengan NIM belakang 77 akan mempresentasikan tugas UAS topik khusus komputasi 2 yaitu eh, The Literature Review Six Step to Success di dalam buku Word Embedding Representasi Vektor untuk suatu kata. Nah, di dalam step satunya ini yaitu ada memilih topik dari buku Word Embedding ini tuh representasi vektor untuk suatu kata. Topik penelitian yang menarik untuk dikaji yaitu word embedding dan natural language processing, di mana word embedding ini tuh merupakan teknik utama dalam NLP yang mempresentasikan kata sebagai vektor numerik dalam ruang dimensi tinggi untuk memahami hubungan semantik antar kata. Ini menjadi fondasi berbagai model bahasa modern dan telah berkembang melalui metode seperti Word2Vec, Block, ASEC, dan keunggulan word embedding terletak pada kemampuan menangkap makna kata berdasarkan konteks penggunaannya dalam teks yang membuatnya sangat efektif untuk berbagai aplikasi seperti analisis sentimen, pencarian terjemahan mesin, serta pengembangan chatbot dan asisten virtual. Nah, pemasukan dari buku Word Embedding ini ke dalam buku Six Step to Success di tahap satunya itu di tugas satu mengidentifikasi subjek untuk dipelajari. Nah, yang pertama ada konsep dasar word embedding, yaitu definisi dan prinsip kerja word embedding, perbedaan antar metode one hot encoding TF-IDE embedding, representasi kata dalam ruang si tinggi. Yang kedua ada teknik-teknik word embedding, yaitu word to pack, ada skip dan sibau. Terus ada pendekatan berbasis statistik co-occurrence, ada fast tag, yaitu representasi berbasis word untuk menangani kata-kata baru, word dan transformer based model, yaitu konteks dinamis dalam representasi kata. Yang ketiga ada implementasi word embedding, yaitu cara melatih model embedding sendiri dalam data teks tertentu, penggunaan word embedding yang telah diperlatih, si kualitas embedding menggunakan metode seperti visualisasi TSNE. Yang keempat ada aplikasi word embedding dalam NLP, yaitu ada analisis sentimen dan klasifikasi ulasan seperti positif atau negatif. Terus ada sistem pencarian berbasis teks rekomendasi dokumen, lalu ada chatbot dan sistem tanda jawab otomatis. Tugas keduanya yaitu menerjemahkan minat atau kekhawatiran pribadi ke dalam query penelitian. Aktivitas satunya itu memfokuskan penelitian, di mana yang pertama ada aspek itu sendiri, yang mana yang paling menariknya. Yang kedua, apakah dari minat ini tuh ingin diketahui lebih dalam atau enggak. Yang ketiga, apakah kita tertarik pada aspek teoritis atau aplikatif. Membatasi minat. Yang pertama ada domain aplikasi, contohnya word embedding untuk analisis sentimen dalam ulasan. Kedua ada metode word embedding tentu ingin fokus pada word to pack, block, plastik ataupun. Yang ketiga ada jenis datanya, yaitu di media atau dokumen formal. Nah, aktivitas tiganya itu memilih proyek. Yang pertama ada teknis untuk mengembangkan membandingkan model embedding. Kedua ada aplikatif dalam tugas NLP tertentu. Yang ketiga ada sosial dan etika, yaitu untuk mengkaji bias dan dampaknya. Aktivitas yang keempat ada refleksi dan pengembangan query penilaian. Yang pertama, jika fokus pada perbandingan model, yaitu bisa dilakukan seberapa akurat word to pack dibandingkan dengan dalam tugas klasifikasi sentimen pada ulasan produk. Yang kedua, jika fokus pada aplikasi di bidang tertentu, dengan cara bagaimana penerapan word embedding dalam sistem pencarian meningkatkan relevansi hasil pencarian. Yang ketiga, jenis pada isu bias dalam word embedding, dengan cara bagaimana cara mendeteksi dan mengurangi bias gender dalam model word embedding seperti word to pack. Dan step 2-nya itu yaitu membangun alat argumentasi untuk tinjauan literatur. Misalnya kita ambil topiknya itu word embedding dalam natural language processing.
Nah, query penilaiannya itu word to fact dibandingkan dengan Bird dalam tugas klasifikasi sentimen pada ulasan produk. Yang pertama ada peluang, yaitu mengapa word embedding itu penting. Nah, di sini dijelasin gitu, word embedding adalah teknik utama dalam natural language kata dalam bentuk numerik. Nah, model word to fact dan Bird dari aplikasi NLP termasuk analisis sentimen. Analisis sentimen dalam ulasan produk sangat penting untuk bisnis dalam memahami kepuasan pelanggan. Argumen utama dari pendahuluan ini tuh yaitu word embedding yang meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam klasifikasi sentimen. Lalu di sini yang kedua ada bukti dari literatur yaitu perbandingan word to fact dan Bird-nya. Di sini dijelasin gitu apa itu word to fact dan apa itu Bird. Di word to fact ini contohnya kata bank dalam bank financial bank memiliki vektor yang sama meskipun memiliki makna yang berbeda. Di Bird itu contohnya Bird dapat membedakan antar kata bank berdasarkan kalimat di sekitarnya. Nah, dari step 2 ini tuh memiliki beberapa konsep. Konsep satunya itu membangun kasus untuk tinjauan pustaka. Nah, sebelum menyusun argumen itu kita tuh identifikasi konteks dan signifikasi penelitiannya. Langkah-langkahnya itu terutama yang akan diteliti, misalnya kan yang tadi word to fact dan Bird dalam analisis sentimen. Nah, terus identifikasi celah dalam penelitian sebelumnya, misalnya tidak banyak studi yang menilai trade-off antara akurasi dan efisiensi komputasi. Nah, lalu tetapkan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab. Contoh kasus dalam word embedding itu, meskipun Bird dibandingkan word to fact dalam analisis sentimen, penggunaannya dalam industri terbatas karena biaya komputasi lebih tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini tuh akan mengeksplorasi trade-off antara keakuratan dan efisiensi dalam penerapan word embedding. Nah, konsep dua ada argumen dasar. Agar tinjauan pustaka meyakinkan, kita tuh struktur argumen yang kuatnya itu ada model Tolmin. Yang pertama itu claim, yang kedua ada bukti, dan yang ketiga ada waran. Nah, konsep tiganya yaitu mengevaluasi bagian dasar argumen. Nah, argumen ini tuh harus dievaluasi dengan 5 kriteria utama. Pertama, ada keabsahan bukti, didukung oleh studi akademik terpercaya, ada koherensi logis, klaim tentang word to fact versus Bird memiliki bukti empiris yang jelas, lalu ada konteks yang jelas, yaitu sudah mencakup aspek akurasi, kecepatan, dan biaya komputasi, mengatasi kesenjangan, mengisi celah dalam penelitian tentang trade-off efisiensi vs akurasi, lalu yang terakhir ada mengantisipasi kritik, yaitu memberikan kontra argumen untuk klaim yang terlalu absolut. Nah, di sini tuh revisi argumennya itu, Bird itu lebih baik dalam skala aspek direvisi menjadi lebih akurat dibandingkan word to fact, tetapi membutuhkan lebih banyak daya komputasi yang membatasi penerapannya dalam aplikasi real life. Konsep 4, memahami klaim. Nah, klaim itu harus spesifik, berbasis bukti, dan memiliki konteks yang jelas. Jenis klaim itu ada deskriptif, komparatif, kausal, dan evaluatif. Nah, di sini ada konsep 5 lagi, yaitu membangun bukti. Buktinya itu harus relevan, kredibel, dan berasal dari penelitian akademik. Jenis bukti empiris, teoritis, perbandingan, studi kasus, dan meta-analisis. Kesimpulan dari buktinya itu, jika prioritas akurasi, maka Bird lebih baik. Jika prioritasnya efisiensi, time. Konsep 6, ada atau surat perintah untuk menghubungkan bukti dengan klaim secara logis. Nah, waran ini tuh menjelaskan bagaimana bukti mendukung klaim. Struktur waran itu yaitu lebih baik dalam analisis sentimen dan word to fact lebih cepat dalam inferensi. Di dalam bukti yaitu Bird mencapai akurasi 88% dibanding word to fact yang hanya 78%, dan word to fact 5 kali lebih cepat dibandingkan Bird dalam studi Guard et al. Tahun 2021. Nah, warannya itu karena mempertimbangkan seluruh konteks kalimat, ia lebih akurat dalam menangkap makna kata. Sedangkan kecepatan ini tuh membuat
kalau dalam word to text kecepatannya membuatnya lebih cocok untuk aplikasi real time seperti chatbot dan pencarian teks langsung. Nah, konsep 7, klaim klaim dalam penelitian seringkali bersifat kompleks karena melibatkan banyak variabel dan trade-off. Jenis klaim kompleks itu ada trade-off, multifaktor, contoh klaim dan baik itu, BERT lebih unggul dalam analisis sentimen karena kemampuan secara bidireksional. Namun penggunaannya dalam industri terbatas oleh kebutuhan komputasi yang tinggi, yang membuat workflow tetap menjadi pilihan utama dalam aplikasi real time. Nah, step 3 yaitu cari tugas dan cari alat pencarian literatur. Langkah ini itu bertujuan untuk mencari, mengelola, menganalisis literatur yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Nah, tugas satunya itu memilih literatur untuk ditinjau. Sebelum mencari literatur itu tentukan kriteria pemilihan sumber, relevankah, terkini, kredibel, dan berkualitas. Contoh literatur yang cocok untuk penelitian word embedding dalam NLP ini ada di jurnalnya Mikolo, Pennington, Delphin, Roger. Tugasnya aktivitas 1 yaitu mengelola data. Nah, di sini tuh menggunakan alat manajemen referensi untuk menyimpan dan mengatur literatur seperti dan membuat folder tematik misalnya word to text vs BERT atau trade off efisiensi vs akurasi. Nah, terus simpan kutipan dari ringkasan dari beberapa studi untuk referensi yang cepat. Tandai gap penelitian yang bisa dijadikan dasar penelitian. Aktivitas 2 itu memilih literatur. Alat pencariannya itu bisa dari Google Scholar, IE Explore, ACL Antologi, PubMed, dan Semantic Scholar. Aktivitas 3 ada skimming literatur. Nah, di sini tuh setelah menemukan beberapa artikel, dilakukan skimming cepat dengan fokus pada bagian penting. Yang pertama abstrak, kedua pendahuluan, ketiga metodologi, keempat hasil dan diskusi, kelima referensi. Nah, contoh evaluasi cepatnya tuh jika judul dan abstrak tidak relevan, maka dilewati. Jika metodologi tidak sesuai, maka pertimbangkan. Jika referensi mengarah ke studi lain yang menarik, catat untuk ditinjau lebih lanjut. Step 4 yaitu survei lembuan. Tugas satunya yaitu mengumpulkan data yang dikumpulkan. Nah, tahap ini tuh pengumpulan literatur dilakukan dengan tujuan menemukan studi yang kredibel untuk mendukung klaim penelitian. Literatur yang dipilih harus berasal dari sumber akademik terverifikasi seperti jurnal ilmiah, konferensi, dan laporan teknis dari lembaga riset terpercaya. Langkah-langkah yang dilakukan itu yang pertama menggunakan alat manajemen referensi seperti Zotero, Mendeley, atau EndNote untuk menyimpan, mengelompokkan, dan mengelola referensi penelitian. Yang kedua, menentukan kriteria pemilihan sumber termasuk relevansi terhadap penelitian, tahun publikasi, serta kualitas metode penelitian yang digunakan. Yang ketiga yaitu mengkategori literatur berdasarkan tema utama seperti keakuratan model word embedding, efisiensi pemrosesan, dan aplikasi dalam industri. Keempat, membuat ringkasan informasi dari setiap studi yang mencakup judul, penulis, metode penelitian, hasil serta implikasi terhadap penelitian yang sedang dilakukan. Nah, tugas 2-nya itu mengatur informasi. Setelah mengumpulkan data, langkah selanjutnya itu kan mengorganisasi informasi agar lebih mudah digunakan dalam membangun argumen. Aktivitas satunya yaitu menyusun informasi untuk membangun bukti. Nah, literatur yang tadi itu dikumpulkan, terus dipilih beberapa kategori berdasarkan kesamaan tema dan kontribusi terhadap penelitian. Misalnya, penelitian tentang model dikelompokkan bersama dengan studi membandingkan performa model lain dalam tugas NLP. Selain itu, perbedaan metodologi dalam setiap penelitian juga dianalisis untuk melihat sejauh mana hasil-hasil yang ditemukan dapat dibandingkan atau dikombinasikan. Aktivitas 2-nya, pengorganisasian informasi dan bangunan klaim. Informasi yang telah dikategorikan tadi digunakan untuk mengembangkan klaim yang berbasis bukti. Studi yang mendukung klaim utama dikaitkan dengan studi lain yang memberikan perspektif berbeda atau bahkan bertentangan, sehingga argumen penelitian dapat menjadi lebih kuat dan objektif.
Lalu ada identifikasi celah penelitian, juga dilakukan melihat aspek yang belum banyak dibahas dalam literatur sebelumnya, seperti trade-off antara akurasi dan efisiensi dalam penggunaan model word embedding. Tugas tiga yaitu menganalisis pola data informasi. Langkah selanjutnya adalah menganalisis pola yang muncul dalam literatur. Pola ini dapat mendalam tentang bagaimana studi saling berhubungan dan bagaimana dapat dibangun berdasarkan bukti yang ada. Aktivitas satunya yaitu pemetaan argumen penemuan, yaitu visualisasi antar literatur dengan menggunakan diagram atau tabel untuk melihat bagaimana satu penelitian mendukung atau menentang penelitian lainnya. Terus ada pemetaan ini tuh membantu dalam identifikasi tren utama dalam penelitian dan bagaimana perspektif berbeda dapat diintegrasikan ke dalam argumen penelitian. Misalnya ada studi yang menunjukkan bahwa BERT lebih unggul dalam keakuratan, tetapi ada juga studi yang menekankan bahwa word-to-vec lebih efisien untuk aplikasi real time. Aktivitas 2, menganalisis argumen. Setelah memetakan penelitian, langkah berikutnya adalah menganalisis kekuatan dan kelemahan masing-masing argumen. Misalnya, penelitian mengatakan bahwa BERT lebih akurat dibandingkan word-to-vec, hal ini tidak selalu berlaku dalam konteks penggunaan industri di mana efisiensi komputasi menjadi faktor utama. Kontradiksi dalam literatur juga diidentifikasi dan dijelaskan dalam konteks yang lebih luas. Untuk step selanjutnya dijelaskan oleh Oke, next. Baik, selanjutnya masuk ke dalam step 5. Di step 5 ini ada kritik literatur yang menafsirkan penelitian. Pada konsep satu di sini, yang pertama membuat kasus untuk tinjauan literatur. Yang pertama mengidentifikasi masalah utama dalam penelitian sebelumnya, lalu menunjukkan celah penelitian yang perlu dijawab. Contohnya, meskipun BERT lebih akurat, masih ada sedikit penelitian tentang efisiensi komputasinya dibandingkan dengan word-to-vec dalam aplikasi real-time. Pada konsep kedua, yaitu pola argumen deskriptif penalaran faktual, di mana menggunakan data konkret untuk mendukung atau menolak klaim. Contohnya, pada studi Zhang menunjukkan bahwa BERT mencapai akurasi 88%, sedangkan word-to-vec hanya 78%. Next. Selanjutnya masuk ke konsep 3, yaitu pola argumen implikatif, di mana di sini menjelaskan bagaimana suatu hasil penelitian berimplikasi pada temuan lain. Contohnya, jika BERT lebih baik dalam memahami teks panjang, maka ia lebih cocok untuk analisis hukum dibanding word-to-vec. Lalu, pada konsep 4, di sini ada argumen implikatif 9 pola dasar, di mana menggunakan berbagai pendekatan logis seperti yang pertama kausalitas, karena seperti contoh karena BERT menggunakan self attention yang dirasa lebih akurat. Lalu analogi, word-to-vec seperti kamu sedangkan BERT seperti penerjemah manusia. Lalu yang ketiga paradoks, contohnya BERT lebih akurat tetapi lebih lambat, apakah itu peningkatan yang lebih efektif? Lalu di sini ada juga konsep 5, yaitu backing dalam argumen implikatif, di mana mendukung klaim yang lebih banyak bukti dan juga teori. Contohnya, menurut Devlin, self-attention dalam BERT meningkatkan pemahaman konteks. Studi Roger juga menunjukkan bahwa BERT lebih akurat dalam 25 penelitian berbeda. Lalu masuk ke konsep 6, di sini ada kesalahan logika, di mana menghindari bias dan kesalahan dalam penalaran seperti generalisasi berlebihan, seperti BERT lebih baik dalam semua aspek NLP, false dilemma, hanya dua pilihan, word-to-vec atau BERT, lalu circular reasoning, yaitu BERT lebih baik karena lebih baru, dan karena lebih baru maka lebih baik. Lalu ada konsep 7 di sini adalah kasus adalah segalanya. Semua argumen harus berbasis bukti dan juga bebas dari bias, lalu gabungkan semua elemen sebelumnya untuk membuat kritik literatur yang lebih akurat. Next, di sini masuk ke dalam step 6, yaitu tulis tinjauan, tulis, audit, dan juga edit, di mana menulis tinjauan literatur adalah proses mengorganisasi, mengevaluasi, dan menyajikan penelitian yang relevan dengan topik yang sedang dikaji. Proses ini terbagi dalam dua tahap utama, yaitu yang pertama menulis untuk memahami, di mana di sini mengembangkan ide awal, mengeksplorasi konsep, dan juga menyusun garis besar. Lalu yang kedua menulis agar dipahami, di mana di sini ada menyusun draft, merevisi, dan juga menyelesaikan tinjauan agar jelas dan akademik.
Next, di sini masuk ke dalam tugas satu, yaitu menulis untuk memahami. Ada aktivitas satu di sini, yaitu meninjau catatan dan memorandum. Yang pertama, kumpulkan referensi utama yang telah ditemukan, lalu identifikasi tema penting seperti teori utama, metode penelitian, atau kesenjangan dalam studi sebelumnya, lalu buat ringkasan dari setiap sumber untuk mempermudah analisis. Aktivitas 2 yaitu penulisan eksplorasi. Yang pertama, tulis pemikiran awal tentang bagaimana penelitian sebelumnya saling berhubungan, lalu jangan fokus pada tata bahasa atau struktur formal terlebih dahulu. Misalnya, jika tinjauan membahas perbandingan metode dalam NLP, tuliskan beberapa studi menunjukkan bahwa model berbasis statistik lebih efisien, sedangkan model berbasis neural network lebih akurat. Namun, sedikit penelitian yang membandingkan trade-off antara kedua metode ini dalam skenario industri. Lalu masuk ke dalam aktivitas 3 yaitu membuat garis besar, di mana membuat kerangka tulisan membantu dalam menyusun tinjauan secara sistematis. Contohnya garis besar umum yang pertama pendahuluan, berisikan latar belakang topik dan juga tinjauan literatur. Yang kedua, tinjauan literatur yang berisikan konsep utama dan teori yang relevan, serta studi sebelumnya dan temuan utama. Lalu yang ketiga, analisis kritis yang berisikan perbandingan metode dan temuan penelitian, serta mengidentifikasi celah dalam penelitian. Dan yang keempat, kesimpulan yang berisikan rangkuman temuan utama, arah penelitian, dan juga arah penelitian masa depan. Masuk ke dalam aktivitas 4, yaitu penyusunan awal, di mana tulis berdasarkan garis besar yang telah dibuat, lalu gunakan transisi antar paragraf agar alur logis. Selanjutnya, jangan khawatir dengan kesempurnaan, fokus pada penyelesaian draft awal terlebih dahulu. Contoh, di sini disajikan contoh paragraf pendahuluan misalnya. Word embedding telah terjadi teknik utama dalam NLP untuk merepresentasikan kata dalam bentuk vektor. Studi sebelumnya telah mengembangkan berbagai metode seperti word2vec dan juga BERT yang memiliki keunggulan masing-masing. Tinjauan ini bertujuan untuk membandingkan efektivitas berbagai metode word embedding serta implikasinya dalam berbagai aplikasi. Next, di sini masuk ke dalam tugas 2. Yang pertama itu ada aktivitas satu, yaitu menulis draft pertama. Yang pertama, pastikan setiap bagian mengikuti alur yang telah direncanakan, lalu gunakan kutipan dan referensi akademik untuk mendukung argumen, serta gunakan bahasa akademik yang jelas dan objektif. Aktivitas dua, yaitu merevisi, bekerja dengan draft kedua dan ketiga. Draft kedua, yang pertama, periksalah struktur dan juga alur argumen. Lalu yang kedua, tambahkan bukti lebih kuat jika diperlukan. Lalu pastikan transisi antar bagian berjalan dengan baik. Lalu pada tahap ketiga, pertama periksa kesalahan tata bahasa dan format akademik. Pastikan kutipan sesuai dengan standar, misalkan menggunakan standar apa, MLA atau YEE dan lain-lain. Dan yang terakhir, minta umpan balik dari rekan atau mentor untuk melihat apakah ada bagian yang perlu diperjelas. Lalu di aktivitas 3, menyelesaikan draft akhir. Tentunya yang pertama, pastikan setiap bagian saling terhubung dan tidak ada informasi yang berulang. Gunakan kesimpulan yang jelas. Dan yang terakhir, lakukan proofreading akhir untuk memastikan tulisan sudah bebas dari kesalahan. Next, di sini ada hasil literatur. Next, misalkan pendahuluan. Di sini contohnya, Natural Language Processing atau NLP telah berkembang pesat dengan munculnya berbagai teknik representasi kata yang dikenal sebagai word embedding. Teknik ini memungkinkan kata direpresentasikan dalam bentuk vektor numerik sehingga dapat dipahami oleh model machine learning. Dua pendekatan utama dalam word embedding dipahami oleh model uh, Mikolov dan juga BERT. Word2Vec menggunakan model neural network sederhana untuk mempelajari asosiasi antar kata berdasarkan distribusi dalam teks, di mana ini menghasilkan representasi kata yang statis. BERT di sisi lain menggunakan transformer untuk menangkap konteks secara dinamis dalam dua arah. Meskipun BERT telah terbukti akurat dalam berbagai tugas NLP, model ini memiliki keterbatasan dalam hal efisiensi komputasi. Tinjauan ini bertujuan untuk membandingkan keakuratan dan efisiensi word2vec dan juga BERT, serta menganalisis trade-off antara kompleksitas model dan penerapannya dalam skenario industri. Next, di sini ada tinjauan literatur. Contohnya, misalnya word2vec, representasi kata yang statis. Word2vec terdiri dari dua arsitektur utama, yaitu Continuous Back of Word atau CBOW dan Skipgram. Model ini bekerja dengan mempelajari hubungan antar kata berdasarkan kemunculannya dalam konteks tertentu. Menurut Mikolov, word2vec dapat menangkap hubungan semantik dengan cukup baik dan memiliki keuntungan utama dalam hal kecepatan pemrosesan. Namun, model ini memiliki keterbatasan karena tidak dapat menangkap makna kata yang dapat bergantung pada konteks kalimat. Contoh kelemahannya, kata bank dalam kalimat he set out the river bank dan he deposit money in the bank
akan memiliki representasi yang sama meskipun memiliki makna yang berbeda. Selanjutnya, BERT atau pemahaman kontekstual yang dinamis. BERT atau Bidirectional Encoder Representation of Transformers adalah model berbasis transformer yang membaca teks dalam dua arah, memungkinkan pemahaman konteks yang lebih dalam dibandingkan word to fact. Menurut Devlin, BERT secara signifikan meningkatkan performa dalam berbagai tugas NLP seperti klasifikasi teks dan juga pemahaman bahasa alami. Roger menemukan bahwa dalam meta-analisis terhadap lebih dari 25 penelitian NLP, BERT secara signifikan mengguli word to fact dalam akurasi, tugas klasifikasi, dan ekstraksi informasi. Namun, kelemahan utama BERT adalah kebutuhan sumber daya komputasi yang besar membuatnya tidak selalu cocok untuk aplikasi real time atau perangkat dengan keterbatasan daya komputasi. Contoh keunggulan BERT. BERT mampu membedakan konteks kata bank dalam kalimat yang berbeda karena membaca seluruh kalimat sebelum memberikan representasi kata. Next. Di sini masuk ke dalam analisis kritis perbandingan word to fact dan juga BERT. Misalkan untuk kriteria keakuratan, word to fact cukup baik tapi tidak menangkap konteks dinamis, sedangkan BERT sangat tinggi memahami makna berdasarkan konteks. Lalu dalam kriteria kecepatan pemrosesan, word to fact lebih cepat, cocok untuk aplikasi real time, sedangkan BERT lambat, membutuhkan sumber daya komputasi besar. Untuk kriteria fleksibilitas, word to fact representasi kata statis, sementara BERT representasi kata dinamis. Selanjutnya, untuk kebutuhan komputasi, word to fact lebih ringan, dapat dijalankan di perangkat kecil, sedangkan BERT berat memerlukan GPU atau TPU. Dari tabel di atas, terlihat bahwa BERT itu dalam pemahaman konteks, tetapi dengan biaya komputasi yang lebih besar dibandingkan word to fact. Oleh karena itu, pemilihan model bergantung pada kebutuhan spesifik. Jika kecepatan lebih penting daripada akurasi, word to fact tetap menjadi pilihan yang lebih baik. Next, selanjutnya yaitu ada kesimpulan dan juga saran. Dari tinjauan literatur ini dapat disimpulkan bahwa pertama, BERT lebih unggul dalam menangkap konteks secara dinamis, menjadikan pilihan utama untuk tugas NLP yang membutuhkan pemahaman makna secara mendalam. Selanjutnya, word to fact tetap relevan dalam skenario yang membutuhkan efisiensi tinggi seperti chatbot atau aplikasi berbasis pencarian cepat. Selanjutnya, trade-off antara keakuratan dan efisiensi komputasi masih menjadi tantangan utama dalam memilih model word embedding. Selanjutnya ada rekomendasi penelitian masa depan atau saran. Yang pertama, pengembangan model hybrid yang menggabungkan keunggulan word to fact efisiensi dan BERT pemahaman konseptual. Selanjutnya, eksplorasi model transformer yang lebih ringan seperti Distilbert atau Albert untuk mengurangi daya komputasi. Dan selanjutnya, evaluasi model embedding dalam bahasa dengan sumber daya terbatas di mana efisiensi sangat krusial. Next, di sini kesimpulan tinjauan literatur secara sistematis. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, proses penulisan tinjauan literatur menjadi lebih terstruktur dan efisien. Yang pertama, menentukan topik dan tujuan penelitian agar penelitian memiliki fokus yang jelas. Selanjutnya, mencari dan mengelola literatur yang efektif untuk mendapatkan sumber daya yang relevan. Selanjutnya, menganalisis dan mengorganisasi informasi agar tinjauan lebih terstruktur. Selanjutnya, menulis draft, merevisi, dan menyempurnakan untuk menghasilkan tulisan akademik yang jelas dan berbasis bukti. Dan selanjutnya, menarik kesimpulan yang kuat untuk memberikan kontribusi nyata bagi penelitian selanjutnya. Next. Baik, itulah cukup sekian presentasi dari kami mengenai The Literature Review Six Step to Success, Word Embedding representasi vektor untuk suatu kata. Mohon maaf karena terdapat masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.